Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali malam ini dalam siaran Night Call GPIB. Saya Pendeta Julstense Steni Royal Sohoka, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bangil, akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Ketika kerja, layan, usaha, aktivitas, kegiatan boleh kami lakukan di sepanjang hari ini, dan kami boleh menyelesaikannya dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan, maka kami datang kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan memperlengkapi kami. Tolonglah kami Bapa, dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Melalui pembelajaran ini, kami boleh memahami betul-betul karya Tuhan untuk kemudian kami laksanakan dari hari ke hari. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan malam ini dari pertama Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dari hari ke hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada yang bilang jika dunia ini sudah semakin rasional, berbagai hal yang tidak dapat ditangkap oleh indera dianggap tidak lagi mendapat tempat di hati. Apakah pendapat ini benar? Masing-masing kitalah yang akan menjawabnya. Tapi faktanya atau kenyataan yang ada, begitu banyak orang percaya pada hal-hal yang berbau mistik, sehingga jika tersiar kabar ada orang sakti dalam tanda kutip, maka orang-orang atau semua orang akan berbondong-bondong pergi. Hal-hal yang dirasa aneh, hal-hal yang dirasa atau dianggap berbau supranatural, nyatanya sampai hari ini masih saja menjadi makanan lezat untuk dikonsumsi. Karena itu bacaan malam hari ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes mengingatkan bahwa
ada beberapa orang telah menggunakan hal-hal mistis dengan tujuan untuk menyesatkan hidup orang-orang percaya. Yohanes menyebutkan oknum itu adalah nabi-nabi palsu yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan maksud melemahkan iman dan menyesatkan orang-orang percaya. Mereka giat bekerja, mereka giat mengajar kesesatan dan aktif mencari pengikut. Ayatnya yang ketiga, isi ajaran mereka adalah Yesus bukan manusia. Karena bagi mereka, kemanusiaan Yesus hanya bersifat sementara. Tetapi anehnya, mereka mau menerima Yesus sebagai Allah. Bahkan, para nabi palsu ini mampu menunjukkan berbagai mujizat dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, Yohanes memberikan peringatan dengan sangat jelas. Ada dua hal yang Yohanes tekankan. Yang pertama, Alkitab harus menjadi tolak ukur untuk menilai setiap ajaran itu. Apakah ajaran itu benar atau tidak? Karena kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, menerima kenyataan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati, ayatnya yang kedua. Bahkan kemanusiaannya tidak hilang ketika ia naik ke sorga. Di samping itu ada kata kerja datang, memberi indikasi bahwa Yesus tidak berasal dari dunia. Yesus diutus Bapa dari sorga menjadi manusia. Kenyataan ini mengidentifikasikan bahwa Yesus adalah manusia dan juga Allah. Roh Allah yang berdiam dalam diri orang percaya menolong membedakan kebenaran dan kesesatan, sehingga orang percaya mendengar kebenaran dan menolak nabi-nabi palsu. Orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus mudah sekali menyesatkan dan juga disesatkan. Hal yang kedua, lihat gaya hidupnya. Apakah seturut dengan perintah Allah atau tidak? Lihat hasil dari setiap ajaran yang disampaikan atau buah dari pelayanannya. Apakah membawa orang-orang hidup dalam kebenaran atau hidup dalam dosa? Ujian yang paling penting adalah berkenan dengan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus yang adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita akan banyaknya penyesat muncul. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Muncul godaan-godaan dunia yang menawarkan hal-hal duniawi yang seringkali menyesatkan kita. Karenanya, mari belajar menjaga hati agar tidak mudah terpesona pada berbagai mujizat yang tampak di depan mata. Mintalah selalu Roh Kudus, Sang Penuntun. Dia mengajar kita untuk bersabar, mengamati, dan menguji apakah ajaran-ajaran yang diberitakan sejalan dengan firman Tuhan atau malah kita menentangnya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah dan mengenal Allah serta ajaran-ajaran Allah dalam firman Allah. Tetap semangat, jalani untuk hidup ke depan. Dekatlah, kenalilah Roh Allah yang besar dalam diri pribadi masing-masing kita untuk berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami diberi pengharapan dan kepastian sebagai anak-anak Allah untuk selalu mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Ajarlah dan didiklah kami semua
untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Ampunilah kami Bapa, kalau selama ini kami seringkali berjalan di jalan yang salah, melakukan kejahatan dan dosa, bahkan hal-hal yang menyesatkan kami di dunia ini. Biarlah kami tetap dan setia mengenal Engkau dan mematuhi kebenaran firman Tuhan untuk menjadi tolak ukur dalam setiap pengharapan kami di dunia ini. Berdoa bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan melalui siaran ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami supaya setiap kerja dan layan, aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi nama Tuhan. Berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, tim Departemen Pelkes, tim Night Call, dan juga Morning Call Radio GPIB yang terus berupaya untuk memberikan siaran yang terbaik bagi pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan tetap memberi kuat dan sehat, memberi hikmat supaya mereka terus berjuang memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berdoa juga bagi setiap persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Mereka yang saat ini sedang bergumul dan berjuang di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, di rumah-rumah tangga karena COVID-19 yang dialami, bahkan juga bencana alam, banjir, tanah longsor, sehingga mereka ada di ruang-ruang pengungsian. Tuhan hadir, beri hibur dan kuat, beri sehat selalu, supaya mereka tetap merasakan jamahan Tuhan, pendampingan Tuhan untuk melewati setiap hal yang mereka gumul dan juang. Berdoa bagi pemerintahan kami bangsa Indonesia, mereka yang terus berupaya dan berusaha dengan berbagai kebijakan yang ada untuk kehidupan bangsa dan negara kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya. Tuhan tetap memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka juga berjuang dalam pengenalan diri kepadamu sesuai dengan iman dan percaya mereka, agar kehidupan bangsa dan negara kami semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan kalau malam ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami akan melewatinya dengan istirahat malam, melalui tempat-tempat di mana kami beristirahat. Tuhan dampingi kami, memberi kepada kami kekuatan, kesehatan, menjaga, melindungi kami melewati malam ini, agar besok pagi kami bangun kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, untuk kami melaksanakan perintah kehendak Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, kegiatan kami dengan lebih baik dari hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian jumpa kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.